Belum. Dari biasa nih sing. Oh ini sudah. Sudah live? Oh udah barusan. Coba kita lihat. Oh ya udah. Kita lihat. Oh ya udah. Kita lihat. Dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil ilmi wal amal waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Baik, ikhwah sekalian, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan untuk bermajelis, untuk kembali kita bermudzakarah, mengisi waktu liburan dari liburan-liburan sekolah. Insya Allah kita kali ini membahas materi usul fikih. Kita akan membaca dari kitab Al-Khulasaah fi Ushulil Fiqh yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Baik, sebelum saya mulai, mungkin kiranya perlu saya berikan mukadimah dulu. Ya, kembali mengingatkan untuk kita, yang untuk saya pribadi juga kepada teman-teman sekalian, sebagaimana yang diingatkan oleh para ulama, para fuqaha, para alim, salafun saleh, ketika kita mempelajari agama, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, penting untuk tajdidun niyah, untuk selalu memperbarui niat, selalu memperbaiki niat, selalu membenarkan niat, karena dari niat ini adalah satu tolak, istilahnya, satu landasan kita, titik kita bertumpu untuk mendapatkan ilmu. Kalau dari niatnya ini tidak benar, khawatirnya nanti ilmu-ilmu yang akan didapat itu kurang barokah atau bahkan tidak barokah. Oleh karenanya penting untuk memperbaiki niat. Dan memperbaiki niat itu memang bukan suatu hal yang mudah, itu suatu hal yang sulit. Sebagaimana juga disebutkan oleh banyak dari para ulama, sebagaimana seperti ucapannya Sufyan Tsauri, ucapan yang masyhur dari beliau mengatakan ma'alastu syai'an asyadda 'ala nafsi min niyati. Aku tidak pernah mengobati, memperbaiki sesuatu yang dia itu lebih berat daripada memperbaiki niatku sendiri. Maka penting untuk ketika kita belajar, kita terus memperbarui niat, ya. Kita coba cari waktu untuk merenung sejenak, kita memperbaiki niat supaya niat ini memang bukan karena hal-hal yang tidak dibenarkan dalam masalah niat belajar. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis yang sahih, mungkin teman-teman juga sudah menghafalnya. Nabi SAW menyampaikan apa? Man talaba ilman mimma yubtaqa bihi wajhullah. Siapa yang belajar satu ilmu dari ilmu-ilmu yang dicari dengannya wajah Allah. Maksudnya apa? Ilmu yang dicari dengannya wajah Allah ya ilmu syar'i. Ya, karena orang tidak menggunakan ilmu matematika untuk mendapatkan surga. Orang tidak menggunakan ilmu fisika untuk mendapatkan surga. Tapi bagaimana ya orang menggunakan ilmu syar'i untuk mendapatkan surga. Makanya Nabi SAW menyampaikan apa? Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Ya. La yatlubuhu. Kemudian dia tidak mencarinya. Ya. Illa liumari bihi sufaha. Supaya tujuannya dia itu untuk bisa mendebat orang-orang yang bodoh. Ya. Wa yujadilu bihil ulama. Atau dia mendebat para ulama, dalam artian saling istilahnya itu. Ilmu itu digunakan sebagai adang debat kusir. Ada ajang menunjukkan saya lebih berilmu, aku lebih alim, aku lebih akeh khatam kitab, aku lebih akeh hafalan Qur'annya, saya lebih banyak lebih banyak hafalan hadisnya, saya lebih mendalam fikihnya, saya lebih mendalam usul fikihnya, dan seterusnya. Jadi kalau ketemu orang bodoh,
didebati sampai orang bodohnya kapok-kapok. Tapi kalau sesama ulama saling membangga-banggakan. Saya lebih lama belajar, saya belajar di sini, saya belajar di situ. Guru saya 1000, guru saya 10 misalkan. Untuk bangga-banggaan. Ya. Maka kata Nabi SAW, la yajid rihal jannah. Dia tidak akan mendapati baunya surga. Ya. Makanya penting ketika kita belajar kita selalu memperbarui niat. Ya, memperbarui niat. Termasuk juga ketika kita memulai belajar kitab ini, ya saya mengingatkan ya diri saya pribadi juga kepada teman-teman sekalian untuk kita ikhlaskan niat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan niat dalam belajar itu diantara niat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala yang sangat masyhur. Beliau mengatakan termasuk ikhlas dalam belajar yaitu niat dengan apa? Itu niat untuk menghilangkan jahil, ya, menghilangkan kebodohan, menghilangkan ketidaktahuan dari dirinya dan dari orang lain, ya. Raful jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jadi dia meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Ini termasuk apa? Termasuk ikhlas dalam belajar. Ya, untuk meningkatkan kualitas keilmuan pribadi kita. Tujuannya nanti bukan untuk itu tadi, bukan untuk debat-debatan, bangga-banggaan. Tapi tujuannya ya untuk bisa memperbaiki pribadi kita masing-masing, meningkatkan kualitas kita, dan nanti akan bertumbuh menjadi amal. Dan juga bisa diajarkan kepada orang lain. Ya, ini hal yang penting yang perlu kita mulai dengannya dalam pembahasan satu kitab atau memulai ngaji dari satu kitab. Nah, cara kita untuk ngaji ini lumayan padat ya, bukan lumayan padat, lumayan banyak isinya. Karena memang ini kitab kontemporer, jadi beliau penjabarannya juga penjabaran yang cukup menyebutkan banyak hal, gitu ya. Beda dengan kitab-kitab mukhtasarat atau ya meskipun ini masuk jenis mukhtasarat ya karena ini judulnya sudah khulasoh. Tapi beda kayak misalkan kalau kita bandingkan dengan misalkan kitab-kitab fikih yang ringkasan. Ini cukup membuat penjelasan lebih lebar gitu. Tapi ala kulli hal, jadi cara kita karena antum semua sudah ya satidatul fudhala gitu ya. Jadi wis bukan makomnya lagi untuk terjemahan gitu ya. Antum sudah cukup baca lah. Mungkin nanti saya akan berikan penjelasan yang saya rasa itu ada gumud, ada ya, tidak terlalu jelas atau mungkin ada hal yang mungkin perlu dijelaskan disyarah lagi itu saja. Jadi misalnya ya saya baca gitu aja mungkin atau nanti antum yang baca. Kemudian nanti ada poin-poin saya kasih taklik di hal itu aja. Jadi supaya bisa lah kita nututi untuk khatam. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk yang mau mengikuti ngaji ini kemudian dia kok belum memiliki dasar sama sekali bahasa Arab, khawatirnya ya lebih baik jangan didengarkan dulu ya, karena mungkin nanti agak banyak bingungnya dari kitabnya gitu. Tapi kalau misalkan mau nyoba juga nggak masalah. Kita mulai dari muqaddimah dari awal, halaman 5 ya, halaman 5. Baik. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu qala al-musannifu hafizallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa litalamidihi wa limasyayikhi Allahumma amin. Berkata penulis yaitu Syekh Muhammad Hasan Hitu. Syekh Muhammad Hasan Hitu beliau termasuk ulama kontemporer, beliau masih hidup dan saat ini beliau berada di Indonesia, punya sekolah tinggi ya, setelah Imam Syafi'i, dan beliau memiliki beberapa karya tulis, diantaranya ini Khulasah fi Ushul Fiqh ya, dan kabar yang terbaru beliau sedang menyelesaikan kayak Mausu'ah Fiqhiyah gitu. Jadi beliau sedang menyelesaikan itu, entah jadinya berapa jilid, tapi beliau sedang menyelesaikan itu. Kabar terbarunya seperti itu, tapi nggak tahu sekarang apa sudah selesai atau belum. Dan beliau juga termasuk ulama yang konsen besarnya dalam bidang fikih.
konsen besarnya beliau dalam bidang fikih. Baik. Maka kita baca apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi atammal hamdi wa akmalahu wa awfahu wa ashmalahu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karimi wa rasulihil azimi alladzi khatama bihi risalata wa atamma alaina bihi ni'mata wa ridwanullahi ta'ala ala ashabihil bararatil kirami wa man tabi'ahum min a'immati salafinal a'lami fabitadhiyatihim wa jihadihim wasala ilaina hadzal dinu wa bada'a bihim wa sahrihim wa jiddihim wa ijtihadihim nukilat ilaina ulumuhu ala marri sinin wa ja'alana Allahu minal ladzina ya'rifuna li ahli al-fadli fadlahum linakuna mimman arafa bi ma'rifati qadri ghairihi qadrahu wa adana min an nakuna mimman bihim ya'rifu qurba qiyamis saati mimman qala fihim rasulunal karim alaihi afdhalus salati wa taslimi lan taquma sa'atu hatta yal'ana akhiru hadhil ummati awwalaha wa ba'du. Baik, ana kasih taklek ya. Jadi beliau memulai dengan seperti biasa basmalah, dan ini sebagai satu sunnah dalam karya tulis ya. Satu sunnah dalam karya tulis yang ditulis oleh para ulama, mereka selalu membuka dengan basmalah. Ya, kita tahu dalilnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dhaif didhaifkan sebagian ulama, dihasankan oleh sebagian ulama yang lain seperti Ibnu Shalah dan lainnya. Nabi SAW menyampaikan apa? Kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting ya, dzibal itu dzimaham ya, punya sebuah hal yang penting. Ya. Atau satu hal yang dianggap penting. Dia tidak dimulai dengan basmalah, maka apa? Abtar. Abtar ya maknanya munqata'ul barakah. Jadi barokahnya terputuskan gitu. Makanya beliau dengan basmalah ya. Juga yang sebelum itu para ulama mendalilkan dengan iktidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Qur'an. Susunan mushaf dimulai dengan basmalah. Kemudian beliau juga memulai dengan hamdalah karena sebagian riwayat dari hadis tadi kullu amrin dzibal la yubda bi bismillah, sebagian juga ada yang meriwayatkan dengan la yubda bihamdillah gitu. Maka digandengkan dengan itu. Tapi sebelum menggunakan riwayat itu, dalilnya juga iktidaan bi kitabillah, mengikuti dengan apa yang sudah tersusun dalam mushaf. Karena Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, kemudian dilanjutkan dengan hamdillah. Karena ketika kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang paling tersirat pertama kali di hati kita, di lubuk hati kita adalah memuji Allah. Berarti kita harus puji. Itu saja. Kenapa? Karena semua nikmat kembali kepada Allah, semua kebaikan kembali kepada Allah. Ya, semua hal yang dalam kehidupan kita, yang kita nikmati, yang kita rasakan dan seterusnya kembali pada Allah. Maka ketika tersirat nama Allah, maka apa? Otomatis kita akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tadi tak baca atamal hamdi. Ya, atamal hamdi karena di situ yang menjadi masdar, dia menjadi maf'ul mutlaq. Atamal hamdi wa akmalahu wa awfahu wa ashmalu dan seterusnya. Kemudian beliau memulai dengan melanjutkan dengan salawat. Ya, salat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para ulama menyebutkan dalam kebiasaan rentetan ibadah, ketika ada nama Allah disebut biasanya digandengkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya apa? Seperti adzan. Ketika nama Allah disebut digandengkan dengan nama Rasulullah. Di dalam sholat, ketika disuruh untuk bertasbih memuji Allah, bertakbir mengagungkan Allah, juga ada sholawat. Tasyahud, ya, tasyahud ada syahadatain, juga syahadatain, ada Allah, ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu kita iringi dengan sholawat. Ya.
Makanya Nabi SAW mengatakan al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaih. Wong medit, orang yang pelit itu, yang nama saya disebut tapi dia nggak mau salawat. Nah, salawat kepada Nabi SAW termasuk amalan utama. Para fuqaha, para ulama membuat kitab-kitab khusus bahas salawat. Yang paling bagus, yang paling lengkap kitabnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau memiliki kitab judulnya Jala'ul Afham. Jala'ul Afham itu bahas salawat. Ya. Bahkan kitab Jala'ul Afham ini menjadi referensi ya dari ulama-ulama yang setelahnya yang menulis kitab-kitab sholawat. Ya, di antaranya yang ditulis oleh Imam Sakhawi. Ya, Imam Sakhawi beliau juga menulis kitab khusus tentang sholawat. Tapi ya banyak referensi ke Jala'ul Afham. Kemudian beliau memuji Allah, memuji Rasulullah SAW, bersolawat dan seterusnya. Dan beliau menyebutkan juga tentang keutamaan orang-orang yang mendahului kita. Penting. Ya, penting kita menyadari bahwasanya kita ini bukan orang yang dapat ilmu ujuk-ujuk gitu saja. Ya. Kalau bukan karena istilah Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena wasilah dari para ulama ini, ilmu Nabi SAW nggak akan sampai kepada kita. Kalau bukan wasilah dari para ulama ini yang sudah, makanya beliau bahasakan dengan pengorbanan. Makanya beliau mengatakan apa? Wa man tabi'ahum min a'immati salafinal a'lam fa bi tadhiyatihim, dengan pengorbanan mereka. Dengan pengorbanan mereka. Mengorbankan. Kalian bisa, mungkin teman-teman bisa baca sendiri di sirahnya para salafus saleh ya. Bagaimana kisahnya Imam Syafi'i dalam belajar, kisahnya Imam Malik dalam mencari hadis, kisahnya Imam Bukhari. Mereka mengorbankan. Ya, mereka mengorbankan. Bukan cuma waktu, banyak hal. Ya, mengorbankan harta, mengorbankan waktu pertama bersama keluarga. Ya, bisa kalian mungkin baca di kitab yang cukup bagus, misalkan kitabnya Khatib Baghdadi. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, dalam kitab beliau kok lupa saya judulnya ya. Itu di situ banyak kisahnya. Oh, kitab Khatib Baghdadi sing eling kan? Hah? Bukan Rehlat. Bukan Rehlat fi Talabil Hadis, bukan. Ada yang paling masyhur itu loh. Ya Allah. Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi, tak apa itu ya? Kitabnya siapa? Kitabnya Khatib Al-Baghdadi. Jami' Bayan Fadlil Ilmi. Ya Allah. Beberapa jilid itu, 3 jilid tidak salah. Jami' Bayan Fadlil Ilmi, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi, tak apa ya? Jami' li akhlaqir rawi wa adabis as-sami' lil khatib al-Baghdadi. Ya, mungkin itu. Ya, Al-Jami' li akhlaqir rawi dan seterusnya. Itu termasuk juga kitab yang bagus. Ya, untuk dibaca tentang sirah-sirah ya. Kalau mau lebih lebar ya bisa Syiar Al-A'lamun Nubala gitu ya. Kalau mau baca. Taib Adz-Dzahabi. Wa jihadihim ya, dan kesungguhan mereka wasala ilaina hadzal din. Jadi ilmu ini ya hamalahu akabir anak akabir. Jadi dibawa oleh para pembesar ulama kita, dibawa ke generasi berikutnya dan seterusnya. Ya. Dan kita mendapatkan ilmu ya dari para guru-guru kita. Yang guru-guru kita mengambil dari guru-gurunya. Dan nanti juga kita akan menjadi guru yang akan mengajarkan pada murid-murid kita. Itu sudah menjadi sunnatullah. Dan dalam proses ini ada tadhiyah tadi bahasanya. Ada ijtihad. Ada jihad. Ya. Ada jihad. Ya. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW yang masyhur menyampaikan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi jida man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang dia keluar untuk belajar ngaji fahuwa fi sabilillah sampai dia kembali. Nilainya di jihad. Para salafun saleh mengatakan ya al jihadu jihadan. Jihad itu dua macam. Al jihadu bisayf wa jihadu bil aqlam. Jihad dengan pedang, jihad dengan pena. Dalam artian ya jihadnya dengan fisik, ada jihad dengan ilmu. Baik. Kemudian beliau berdoa setelahnya. Wa ja'alanallahu minal ladzina ya'rifun dan seterusnya. Ya. Baik.
Dan beliau meminta kebaikan dan meminta perlindungan. Ya. Karena dalam kehidupan ini tidak akan lepas dari yang namanya baik dan buruk. Ya. Kalau yang baik kita minta, kalau yang buruk kita meminta perlindungan. Makanya beliau yang pertama itu wa ja'alanallahu, itu minta. Kemudian wa'adana min annakuna mimman bihim ya'rifu qurba qiyamis sa'ah dan seterusnya. Ya. Beliau meminta perlindungan apa? Beliau meminta perlindungan karena beliau memberikan isyarat kita ini sudah hidup di akhir zaman. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendapati akhir zaman. Karena beliau SAW menyampaikan bahwanya seburuk-buruk manusia adalah mendapati apa? Qiyamus sa'ah. Beliau meminta perlindungan itu. Dan juga meminta perlindungan tidak termasuk kaum yang disebutkan dalam hadis. Apa? Lan taquma sa'ah hatta yal'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Tidak akan berdiri, tidak akan terjadi kiamat ini sampai ada kaum-kaum yang mereka melaknat orang-orang terdahulunya. Subhanallah, dan itu terjadi. Maka jangan sampai, ini saya wanti-wantikan pada diri saya sendiri. Saya juga berusaha jaga lisan, jaga tangan, jaga jari, karena ngetik cuma butuh jari gitu kan, baca jempolan gitu ya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan statement, mengeluarkan perkataan apapun itu yang mencederai kehormatan para ulama. Subhanallah, sebagian orang ada yang dengan lisannya, dengan mudahnya mereka apa? Mengatakan Imam Nawawi adalah orang, naudzubillah, sampai ada yang mengkafirkan. Karena mungkin beliau tidak setuju karena dalam beberapa sisi beliau berpahaman Asy'ariyah. Ibnu Hajar, mereka itu subhanallah, kalau bukan mereka kita nggak akan paham Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang syarah Fathul Bari? Siapa yang syarah Sahih Muslim? Siapa yang nulis Fathul Bari? Siapa yang syarah Minhaj? Syarahnya Sahih Muslim Ibnu Hajar, tulisannya Imam Nawawi. Mereka. Dua syarah keduanya ini syarah terbesar. Nggak ada yang menandingi untuk syarahnya Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Para ulama ada yang nulis banyak, Sahih Bukhari itu banyak sekali yang nulis syarah. Tapi nggak ada yang senilai dengan Fathul Bari. Sahih Muslim disyarah oleh banyak ulama, tapi nggak ada yang senilai dengan kitabnya Imam Nawawi, Al-Minhaj itu. Minhaj syarah Sahih Muslim. Kemudian ada yang Imam Abu Hanifah dituduh sebagai orang yang seperti ini dan seperti itu. Subhanallah. Kalamnya lisannya terlalu mudah untuk apa? Mencederai para ulama. Makanya, kalaulah kita tidak memiliki kesetujuan, taruhlah dalam akidah, okelah dalam akidah, dalam apa? Mereka punya sisi yang lain. Kehormatan mereka luar biasa. Paling tidak mereka punya kehormatan sebagai seorang muslim. Ya. Maka tidak dicederai seperti itu. Itu makanya beliau meminta perlindungan dari orang yang semacam ini. Ya, taib, ala kulli hal. Kemudian beliau mulai melanjutkan wa ba'du. Fa inna ilma usulil fikhi min ahammi ulumi syariati makanan. Beliau sampaikan, ilmu usul fikih itu yang paling penting dari ilmu syariat. Kedudukannya itu ilmu yang termasuk ilmu yang penting. Ya. Wa adaqqiha maslakan wa ablaghiha atharan. Ya. Yang jalannya itu paling apa namanya? Paling detail, paling rinci. Ya, dan juga yang paling menyampaikan pada apa namanya? Pada tujuan tertentu. Yahtaju ilaihil faqih wal mutafaqih wal muhaddits wal mufassir. Dan ilmu ushul fikih ini dibutuhkan oleh semuanya. Orang mau belajar fikih, al-faqih, al-mutafaqih itu rutbahnya berbeda. Faqih itu memang dia sudah memiliki kafaah fil fikih. Jadi dia punya kemampuan dalam belajar, gampangnya dia bisa untuk memberikan fatwa lah gitu. Mutafaqih itu orang yang belajar fikih baru landasan, baru dasar gitu ya. Baik orang faqih, orang yang sudah fikihnya tinggi ataupun fikihnya masih dasar, atau ahli hadis atau mufassir. Wabihi tatafawatu aqdarul ulama min ahli nadhar. Dan dengan ilmu ushul fikih derajat para ulama itu jadi terukur. Ya, jadi apa? Terukur. Dan ya, apa contohnya misalkan derajat yang paling tinggi dari ulama itu apa sih? Mujtahid mutlak. Karena ya derajat paling tinggi. Dan orang-orang nggak mungkin, kalau hari ini nggak mungkin bisa jadi mujtahid mutlak. Paling nggak mujtahid lah. Dan termasuk syarat orang yang bisa berijtihad, dia memahami ushul fikih. Dia memahami ushul fikih.
orang nggak paham usul fikih nggak bisa berijtihad. Maka penting mempelajari apa? Usul fikih. Makanya beliau dengan usul fikih ini derajat ulama jadi apa? Terklasifikasi gitu. Wal mutasabiqina lidarkil ahkam. Ya. Dan orang-orang yang berlomba-lomba untuk mendapati hukum minal akhbari wasyar. Ya. Dari informasi-informasi yang ada, hadis-hadis dan seterusnya, dan juga siar itu ya maksudnya ya kisah-kisah dan semisalnya. Jadi cara untuk istimbat ya, untuk mengeluarkan satu hukum caranya harus memahami usul fikih. Fahuwal qanunul qawimu alladzi yu'tamadu alaihi fi istinbatil ahkami syar'iyyati min adillatiha. Wadusturus salimu alladzi yarji'u ilaihi fi ahkamiha wa dhabtiha. Maka usul fikih adalah apa? Qanun, sebuah dustur, sebuah undang-undang, aturan. Yang dengan aturan ini orang bisa menelurkan satu hukum. Orang bisa menelurkan apa? Satu hukum. Ya, makanya penting untuk mempelajarinya. Waqad aktsarul muallifun, kemudian beliau melanjutkan, waqad aktsarul muallifuna qadiman wa haditsan minal kitabati fihi bimanahija mukhtalifatin mutabayinatin. Para ulama ya sejak zaman dulu sampai sekarang banyak yang menulis tentang apa usul fikih. Termasuk beliau yang menulis usul fikih. Dengan cara-cara manahij, dengan metode macam-macam. Nanti beliau akan sebutkan di muqaddimah itu tentang metode besar atau apa namanya istilahnya? Dalam tanda kutip ya, mazhab besar dalam usul fikih. Ada mazhabnya fuqaha, ada mazhabnya mutakalimin. Itu mazhab besarnya. Meskipun nanti ada di tengah-tengah al-jamu baina mazhabain, yang mengumpulkan ngambil dari fuqaha, ngambil dari mutakalimin, kemudian di mix. Tapi mazhab besarnya asalnya itu. Ada model mutakalimin, ada model fuqaha. Itu. Baik. Ya, beliau mengatakan dengan cara-cara yang berbeda. Wa asalibi muta'addidatin mutafawitatin. Dengan ya pola yang macam-macam. Faminhum al-mushibul mutnib. Ya, dari mereka ada yang panjang dan melelahkan. Kitab-kitab yang apa namanya? Ibn Lab itu apa ya? Perpanjang dan berlebar gitu ya. Ya. Raudatul Nadir ya. Itu termasuk cukup berpanjang dan berlebar. Tapi sebenarnya itu masih mukhtasar. Caranya Fatih Wali. Karena Libya belajar Raudatul Nadir kan. Lu wis belajar antum? Udah ya Raudatul Nadir. Udah kalam ya. Nah, itu mukhtasar ya. Mukhtasarnya Mustasfa. Imam Ghazali. Bukan risalah. Dia mukhtasarnya kalau nggak salah Al-Mustasfa Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu punya kitab induk usul fikih namanya Al-Mustasfa gitu. Bukan Mustasfa ya. Mustasfa. Berasal dari kata sofa yasfu. Ya, istisfa gitu, istisfa. Jadi gitu. Akhirnya itu kemudian diringkas sama Ibnu Qudamah itu dalam Raudatul Nadir. Ya, berpanjang seperti Mustasfa. Kemudian ada Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain, punya kitab namanya Al-Bayan, Al-Burhan. Al-Burhan itu juga panjang, ya, panjang dan berlebar dan seterusnya, macam-macam. Kemudian ada syarah-syarahnya, apa namanya? Syarah-syarah itu malah lebih panjang. Ada kitabnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, Al-Mahsul dan seterusnya. Baik. Jadi ada yang nulis panjang, wa minhum al-mujizul mukhtasar, dan dari para ulama ada yang menulis apa? Ringkasan. Yang paling masyhur Al-Waraqat, wis paling masyhur seantero dunia Al-Waraqat. Enggak ada seorang yang belajar fikih atau mungkin belajar di pondok umum terus enggak belajar Al-Waraqat gitu ya. Harusnya, tapi teman-teman ngambil apa namanya? Ngambil al-usul min al-usul ya. Syekh Utsaimin enggak apa-apa, enggak masalah. Itu termasuk juga apa? Ringkasan. Ini khulasah juga ringkasan. Dan dia mengatakan waqad katabtu fihil adid minal kutub. Dia mengatakan dan aku sudah menulis fihi dalam masalah usul fikih al-adida minal kutub, bermacam-macam dari
kitab-kitab. Baina ta'lifin wa tahqiq. Ada yang tulisan, ada yang bentuk tahqiq. Wa syarhin wa ta'liq, dan syarah ada yang ta'liq. Illa annani wajadtuha, kecuali hanya saja saya mendapati semua kitab-kitab yang sebelumnya la tafi bihajati katsirin minal mubtadiin likibariha, tidak bisa memenuhi kebutuhan banyak orang yang baru belajar. Kenapa? Likibariha, terlalu panjang lebar. Orang yang baru belajar sebagai, waduh bingung ini, belum di hadapan khilaf lafzi apa khilaf maknawi, asih sekarang nutut nang akal pikiran ini. Ada khilaf lafzi, ada qaul 1, qaul 2, qaul 3, qaul 4, hujjah al qaul 1 di al-rad, kemudian semacam-macam. Ini hujahnya ini di rad lagi ya. Kan gitu ya. Menurut Nadir kan gitu ya, diajari apa namanya? Diajari untuk berhujah sama bantahnya gitu ya, ada gitunya ya. Rad ala hadzal qaul, rad ala hadzal qaul. Tapi maka untuk orang yang baru belajar, wah ini bisa bikin puyeng. Awil isti'as. Nah, au isti'sa'i ibaratiha likibariha au li isti'sa'i ibaratiha, atau karena apa ya, ruwet gitu ya, isti'sa itu kayak ruwet gitu, atau karena ruwetnya dalam ibarat, dalam kitab itu tulis apa namanya, penjelasannya ruwet. Ya tadi poin masalahnya itu akhirnya hilang karena penjabaran. Itu poin masalahnya hilang karena apa? Penjabaran. Itu isti'sa itu. Walidzalika ra'aitu kitabata hadhil khulasah. Nah, beliau kemudian menyebutkan alasannya kenapa harus nulis khulasah ini. Karena melihat orang-orang santri-santri baru belajar usul fikih itu gak paham. Ya kan moro-moro belajar Raudhatun Nadir gitu ya. Makanya tulis kitab apa? Khulasah. Mubalighan fil ikhtisar. Beliau katakan mubalighan, yang sangat-sangat. Padahal ini juga lumayan agak panjang dikit sih. Jadi dibandingkan Waraqat. Dibandingkan Waraqat. Yang sangat-sangat berikhtisar, sangat-sangat meringkas. Ala tariqati imami hadzal fan, siapa? Imamil Haramain. Imam hadzal fan, imam usul fikih, dalam masalah usul fikih, termasuk di antara para imam yang besar adalah Imam Al-Haramain, Imamul Haramain. Ya, Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ya, dan beliau punya banyak kitab, di antaranya yang paling masyhur sendiri apa? Al-Waraqat fi usul fiqh. Kitab Waraqat, dan itu sangat masyhur sekali, dihafalkan, dijelaskan, disyarah, dihasyiah, diringkas, dinazamkan, disyarah lagi, wis kan tentek gitu. Imamul Haramain. Ya. Baik, rahimallahu taala fi kitabihil Waraqat. Jadi susunan beliau di sini itu mirip susunan apa? Kitab Waraqat. Nanti beliau tutup dengan dan hampir semua kitab usul fikih seperti itu sih. Ya. Nanti ditutup dengan apa namanya, pembahasan taklid wal ijtihad. Awal-awal beliau akan mulai membahas tentang penjelasan ahkam, atau sebelum itu pembahasan maratibul ilm. Mirip dengan usul, al-usul min al-usul. Syekh Utsaimin juga gitu. Beliau rapi, karena Imam Haramain rapi, penataannya rapi. Penataannya apa? Rapi. Bagus. Allati dhamanat hadhil khulasatu ruhaha. Yang mana khulasah ini mengandung roh dari apa namanya? Dari kitab, dari Al-Waraqat tadi. Jadi dari cara penjelasan Imam Haramain. Multaziman manhajahu, yang mengikuti metode beliau fil ikhtisar, dalam meringkas, la ibaratahu, tidak untuk ibaratnya, karena Waraqat juga cukup ringkas. Waraqat juga cukup apa? Ringkas. Fi siyaghatil afkar, dalam memaparkan ide-ide pikirannya gitu. Kemudian beliau menutup dengan doa rajian Allah Ta'ala an akuna qad asabtu fima ilaihi ramaitu, mengharap pada Allah supaya saya benar dalam hal ini. Fa in kana kadzalik fa huwa minallahi fadlun wa minni in sahhat an-niyatu syukrun wa illa fa as'aluka rabbi bi'azimi qadarik wa jalili hulmik wa sa'ati maghfiratik an taghfira li ma kana minni min khata'in ma qasadtuhu aw zalalin ma ta'ammadtuhu wa anta rabbi a'lamu bin nawaya. Nawaya jamak dari niyah ya. Wa akramu
wa akramu man ajzala ala ghairi istihqaqi lisaili fil ataya. Abu Abdullah Muhammad Hasan Hitu wal Arbi'a ya 24 Dzul Qa'dah sana 1423 lil hijrah Umstead Cross Germany ya, Jerman. Karena beliau sebelum di Indonesia tinggal di Jerman. Baik. Al-Qalil itu mukadimah dari penulis. Baik, berikutnya beliau sekarang membahas tentang mukadimah mujizah fi ilmi usul fikih. Beliau menulis secara singkat saja manhaj atau metode para ulama dalam penulisan usul fikih dan sejarahnya secara singkat saja. Beliau mengatakan qala lam yakun ilmu usul fikih alladzi nadrusul yaum fi wad'ihi al-hali ma'rufan fi sadril Islam. Jadi ilmu usul fikih ini awal-awal Islam masih belum diketahui. Seperti ilmu yang lain, nahwu, shorof, ya, belum ada nama tertentu, kan gitu, sudah masyhur sekali. Idlam yakun as-salafu minas sahabati wat tabi'in wa ghairihim mimman kana fi sadril awal bihajatin ila qawaidihi. Ya, kenapa kok mereka enggak butuh kepada usul fikih dan seterusnya? Ini mirip dengan nahwu sebenarnya, mirip dengan nahwu. Kenapa mereka enggak butuh? Ya, kepada kaidah-kaidahnya, beliau mengatakan lima kana indahum minal malakatil lughawiyyati salimah. Karena ulama-ulama itu para sahabat dan tabi'in, mereka punya dzauq lughawi. Ya, salikotul lughah. Punya apa ya? Bahasa mereka itu sudah seperti bahasa Quran. Jadi sudah pemahaman mereka juga nggak akan jauh-jauh. Mereka nggak butuh ini am, ini khos, ini am maksus gitu. Ini nggak butuh seperti ini mutlak, ini muqayyad, ini mujmal, ini mubayyan, nggak butuh seperti karena mereka sudah paham gitu. Nah, alif lam ini tandane gitu kan. Tandane ini berarti umum gitu. Mereka sudah paham gitu loh. Masih gampang KI bahwasanya alif lam ya dulu alal umum gitu kan. Itu wis ngerti orang-orang gitu. Padha menahu. Nek jenenge fa'il ket ben ya maca napa? Diwaca rafa, diwaca dhammah gitu kan. Dzahaba zaitun ya zaitun, diwaca zaidan. Masih gak ngerti jenenge gitu. Meskipun enggak tahu namanya. Kenapa? Mereka memiliki salikatul lughah. Mereka punya dzauq lughawi. Bahasa mereka sudah seperti itu. Nah, kemudian baru dibuat apa? Rumus-rumusan. Kan gitu. Baik. Oleh karena beliau mengatakan lima kana indahum minal malakatil lughawiyyati salimah allati yastati'una biwasitatiha idraku. Ya. Allati yastati'una biwasitatiha idraka kulli qawaidihil mustafadati minal lughah. Ya, yang mana mereka mampu dengan kemampuan bahasa mereka mengambil kaidah-kaidah yang diambil ya dari bahasa itu. Makanya termasuk kalau banjir kalau lagi ya makanya termasuk apa namanya sumber dalam usul fikih adalah kemampuan berbahasa Arab. Karena untuk istimbat hukum dari Al-Quran atau dari hadis, bahasa, kemampuan berbahasa itu wajib. Kemampuan berbahasa nggak harus apa namanya yang dalam-dalam banget, nggak perlu mengetahui khilafnya antara Basrin dan Kufiyin, nggak harus gitu ya. Yang penting punya hal yang memang dijelaskan oleh para usul fikih yang memang perlu untuk beristimbat hukum itu. Famakanu ya'rifuna, maka mereka mengatakan anal fa'il marfu'un bisaliqah. Mereka itu ya, mereka itu mengetahui bahwanya fa'il itu marfu' bisalikoh, bukan karena kaidah, bukan bil qawaid, tapi bisalikoh. Salikoh itu apa? Ya mereka memang itu bahasanya. Ketika mereka mengatakan dzahaba zaidun ila suq, mereka akan mengatakan zaidun, nggak mungkin zaidan. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan dzahaba zaidun ila suq, diguyu. Dia apa dzahaba zaidan? Kalau misalkan mengatakan dzahaba zaidan ila suq atau dzahaba zaidin ila suq, ditertawai oleh mereka. Kenapa? Ya aneh, itu salah, bosom itu salah gitu. Kanu ya'rifuna, seperti mereka mengetahui aturan kaidah bahasa dari apa ya? Dari salikoh mereka. Salikoh itu apa ya? Naluri dan seterusnya lah. Jadi mereka nggak mengetahui itu dari kaidah. Kanu ya'rifuna annama wudi'atil umum. Mereka juga tahu kalau ada kata ma
faedahnya umum, ma yufidul umum, enggak mungkin yufidul khusus, enggak mungkin. Ma ya wis kabeh. Man ya kabeh gitu, man ya semuanya. Karena erat usul fikih sama kemampuan lughawi itu sangat erat. Wa annaha tusta'malu fi ghairil akil haqiqatan, dan bahwasanya ma itu dipakai untuk yang selain berakal secara hakikat. Wa fil akil majazan, dan untuk yang berakal majaz dalam bentuk majaz. Ya. Karena terkadang dalam Al-Qur'an disebutkan ma. Ya. Ma fis samawati wa ma fil ardi. Padahal di al-ardi ada yang akil. Tapi dia digunakan untuk sebagai majaz. Ya, digunakan sebagai apa? Majaz, bukan hakiki. Wa hakadza kullu ma kana mustafadan min qawaidil usul al-mabniyati 'alal lughah. Dan seterusnya, demikian dari semua kaidah-kaidah usul fikih yang dibangun di atas kemampuan bahasa. Jadi di sisi sahabat, di sisi tabi'in, mereka enggak memerlukan kaidah karena mereka sudah sudah tahu itu. Wa ma yuqalu fi idrakihim fi liqawaidil lughawiyyati yuqalu fi idrakihim liqawaidil ukhra, ya. Dan apa yang diucapkan yang menjadi pengetahuan mereka untuk kaidah bahasa diucapkan juga untuk kaidah-kaidah yang lain, nahwu, shorof, dan seterusnya. Karena itu bahasa mereka gitu, enggak perlu kaidah. Faqad kanu ya'lamuna bid-darurah annal ijma' hujjah. Mereka juga tahu pasti, nggak perlu nunggu belajar usul fikih waraqat atau khulasah baru tahu ijma' itu hujjah. Enggak, sudah tahu hujjah, lu ijma' lu hujjah. Wa annal qiyas hujjah, dan qiyas apa? Hujjah. Walam yakunu bihajatin lidirasati mabahithis sunnah mathalan. Mereka nggak butuh belajar apa? Pembahasan sunnah, pembahasan hadis. Kenapa? Li'annahum la wasitata bainahum wa baina Rasulullah. Karena enggak ada jarak antara mereka dengan Rasulullah, mereka para sahabat. Mereka langsung pada Nabi, ya enggak perlu belajar apa? Turuk hamli riwayah gitu, enggak perlu. Ini enggak perlu ngecek rawi, lah kenapa? Buat apa kan gitu. Enggak perlu ada ini hadis mursal loh, mereka sahabat ya, kabeh mauquf, kabeh marfu gitu. Fama sami'uhu minhu lazimahum al-amalu bihi, dan apa yang mereka dengar mereka mengamalkan dengan itu. Mereka mengamalkan dengan itu. Duna khilafin au niza, enggak ada khilaf, enggak ada perselisihan. Illa annahu, hanya saja lamma tas'at ya ruk'atul Islam, apa namanya? Ruk'ah itu apa namanya? Hamparan, jadi kayak kain yang dihamparan. Jadi istilahnya adalah ketika sudah semakin melebar daerah Islam gitu ya, futuhat di mana-mana gitu kan, sampai ke Mesir, sampai ke ke Yaman, sampai ke Syam dan seterusnya. Wa dha'ufat al-malakatul lughawiyah, semakin lemah kemampuan berbahasa. Ke istilah wong Jawa hilang Jawa nih. Wong halmahera hilang halmahera nih, enggak mungkin, insyaallah enggak ya. Masih bisa berbahasa insyaallah. Ya, orang Jawa itu ada gitu. Orang Jawa hilang Jawanya. Karena apa? Karena udah bercampur. Anak-anak kecil sekarang gitu ya, anak Jawa, suruh bahasa halus enggak bisa. Mereka nguku. Saya pernah dengar itu ada anak kecil ngomong ke orang dewasa. Banyak pakai kon. Kon itu bahasa kasar. Jadi untuk ini pada orang yang lebih tua. Ya. Kon nggak pergi tak, padahal itu orang lebih tua. Jadi saya tahu sendiri loh, kok kon ya dikasih tahu, gak oleh ngomong kon kepada orang tua gitu. Orang yang lebih tua kok kon gitu. Itu kenapa sih? Ada berbagai macam sebab. Nah, sebabnya mungkin dia orang bukan asli Jawa, sehingga orang bahasanya campur. Atau mungkin sebab yang lain, memang di keluarganya tidak membiasakan bahasa Jawa, tidak ada tradisi Jawa. Di sekolahan juga mungkin nggak pakai bahasa Jawa kan gitu, dan seterusnya. Nah, ketika Islam sudah besar, akhirnya apa? Kemampuan berbahasa semakin melemah. Ihtajal ulama litadwinil qawaidil mabniyah alaih. Akhirnya para ulama butuh untuk apa? Untuk menulis kaidah-kaidah supaya apa? Supaya ini nggak hilang. Supaya apa? Kaidah untuk bahasa ini nggak hilang. Ya.
ya supaya orang nggak mengatakan waqad ra'aitu al-muwaddafun gitu. Supaya orang mengatakan waqad ra'aitu al-muwaddafin gitu ya, bukan muwaddafun. Walamma talat al-masafatu bainan nabi, dan ketika sudah semakin jauh jarak antara Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal ajyalil mutatabi'ati, dan antara generasi yang berikutnya, saral hadis yanqulu biwasitatir ruwah, akhirnya hadis diriwayatkan melalui para rawi. Akhirnya apa? Ihtajal ulama li tadwinil mabahits. Ulama butuh untuk apa? Nulis penulisan allati tabahatsu fi ahwalir rijal. Jelaskan tadi ilmu rijal allati tumayizul hadits sahih min adh-dhaif wa hiya mabahits sunnah fi ilmi usul. Nanti juga dibahas di ilmu usul. Jadi sebenarnya sebelum ada pelajaran mustalah hadis secara tersendiri, Imam Syafi'i sudah menulisnya di kitab Ar-Risalah. Di kitab Risalah. Sebelum ada mustalah hadisnya. Mustalah hadis kalau nggak salah yang paling awal menulis kalau nggak salah kan siapa? Imam Abdurrahman Ar-Hurmuzi kalau nggak salah, agak lupa saya. Nah itu sebelumnya Imam Syafi'i sudah nulis sebenarnya, tapi nggak secara lengkap, secara detail. Tapi ada pembahasan sunnah di situ. Tapi yang dibahas Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah yang dibutuhkan untuk beristimbat hukum. Nggak sampai meneliti ahwalur rijal, ya dan seterusnya. Allati wallati tatawwarat, kemudian yang berkembang ila ansarat fannan mustaqillan wa huwa ilmu mustalahil hadis. Jadi sebenarnya ilmu mustalah hadis itu munculnya dari usul fikih. Karena ulama fikih itu butuh untuk memisahkan ini hadisnya bisa nggak dijadikan hujah. Dan ini nanti khilaf. Ya nanti khilaf. Khilafnya apa? Khilafnya kalau misalkan itu mauquf sifatnya, dalam artian mauquf itu dia qaul sahabi. Tapi qaul sahabi hujjah hujjah. Nanti ada marasil, mursal, tabi'in. Ijtihadnya tabi'in. Tabi'in ngomong dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi marasil yang diterima atau enggak? Nah, itu urusannya para ulama usul fikih yang nanti mengeluarkan hukum. Urusannya ulama mustalah hadis melihat rijalnya, hadis ini sahih atau dhaif, dilihat dari sisi rijal. Wa hakadha yuqalu fi jami'i mabahits ilmi al-usul kama yuqalu fi jami'i ulumi syari'atil mustahdatsah. Wa kana awwalu man allafa fi hadzal ilm man huwa Imamun Syafi'i rahimallahu taala radhiyallahu taala anhu warḍah. Jadi yang pertama kali menulis ilmu usul fikih itu Imam Syafi'i. Ya. Sebelumnya belum ada usul fikih secara terstruktur dengan susunan yang bagus, sistematis dan seterusnya. Dan sebenarnya Imam Syafi'i menulis risalah 2 kali. Ada risalah qadimah, ada risalah jadidah. Yang sampai di kita itu risalah jadidah. Risalah qadimah itu yang diminta oleh Al-Imam Abdurrahman ibn Mahdi. Yang masyhur itu kisahnya kan, Abdurrahman ibn Mahdi minta kepada Imam Syafi'i, tuliskan untuk kami para ulama hadis ini tentang Al-Qur'an, membahas tentang umumnya, khususnya, nasakhnya, mansukhnya dan seterusnya. Akhirnya ditulis risalah qadimah di Baghdad karena Imam Abdurrahman ibn Mahdi itu termasuk ulama Baghdad. Dia kan termasuk letingnya teman-temannya Imam Ahmad kan. Abdurrahman bin Mahdi. Atau mungkin bahkan terkadang jadi gurunya Muhammad. Nah, habis itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir. Nah, risalah yang qadimah ini sudah nggak tahu lagi. Akhirnya nulis lagi kitab Ar-Risalah. Ya, sebagian para ulama menceritakan seperti itu. Jadi risalah yang sampai kepada kita, kitab Risalah, itu kitab Risalah Jadidah. Dan kitab Risalah ini banyak disyarah sebenarnya. Ya, banyak disyarah. Ya. Di antara yang nyarah adalah bapaknya Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Beliau punya ayah namanya Abu Muhammad Al-Juwaini. Beliau mensyarah kitab Ar-Risalah. Bayangkan kitab setebal itu ono syarahnya. Risalah yang qadimah. Risalah Jadidah. Ya, disyarah oleh beliau. Ya, disyarah. Dan banyak juga jangan-jangan juga ya Allah Al-Qafalul Kabir Asy-Syasi, Al-Qafalul Syasi, ulama Syafi'iyah ini ya. Beliau juga mensyarah kitab Risalah. Ya, Pak. Jadi beberapa ulama mensyarah kitab Risalah. Intinya yang pertama kali nulis tentang usul fikih itu Imam Syafi'i. Ya karena permintaan tadi dari Abdurrahman bin Mahdi. Id dawwana kitabahu Risalah allati tu'tabaru awwalu kitabin fi usulil fiqh duna duwina fil Islam, ditulis di Islam. Tsumma tataba al ulama ba'da Syafi'i fi jami'il madzahib. Kemudian akhirnya berkembang kan
Fakatabu fi hadzal fannil azim wa mazalu yaktubuna wa yuharriruna kullun minhum ala tariqatihi. Dengan caranya Imam Syafi'i. Perlu diketahui, thariqah Imam Syafi'i ini dalam istilah penulisan kitab usul fikih diistilahkan dengan thariqatul mutakallimin. Bukan thariqatul fuqaha. Ya. Jadi kita model penulisan usul fikih yang semacam itu disebut thariqatul fuqaha, enggak. Itu namanya thariqatul mutakallimin. Ya, thariqatul fuqaha nanti kita akan baca ya. Kemudian tapi itu cuma penamaan saja ya, istilah yang dipakai oleh para ulama. Ila an wasala hadzal fan ila dzirwatihi allati naraha al-yauma fi kutubihi. Hingga sampai usul fikih ini sampai pada puncak-puncaknya. Kita lihat kitab-kitabnya sampai hari ini. Baik. Berikutnya adalah turukul kitabah. Mungkin ada yang baca. Upet mungkin wacana. Agak salah-salah. Enggak apa-apa, dibaca, enggak usah terjemah kok. Enggak usah terjemah. Wis baca aja. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى طرق الكتابة في أصول الفقه. وقد انقسمت طريقة الكتابة في أصول الفقه إلى طريقتين. الأولى طريقة المتكلمين والثانية طريقة الفقهاء. Nah, ini yang masyhur. Ada dua thariqah. Thariqatul mutakallimin, thariqatul fuqaha. Sebenarnya ada beberapa thariqah yang disebutkan oleh beberapa masyayikhuna, ya. Seperti thariqah yang salisah, ada thariqatul jam' bainal mutakallimin wal fuqaha. Ada yang coba mengumpulkan dua metode. Ya, ada yang mencoba mengumpulkan dua metode. Nah, tapi yang masyhur memang dua thariqah itu. Lanjut. Thariqatul mutakallimin wa na'ni biha thariqatu jamaahirul ulama'i al-usul min al-malikiyah wasy-syafi'iyyah wal hanabilah wa ghairihim min ahli al-ilmi siwa al-hanafiyah. Wa hiya allati kana yahtammu ashabuha bi tahril al-masail al-usuliyyah wa takrir al-qawa'id wa iqamati al-adillati 'alayha dun an-nadhar ila al-furu' al-fiqhiyyah. Falladhi yuhimmuhum takrir al-qa'idah wa min thamma takunu al-furu' al-fiqhiyyah tabi'atun laha ومبنية عليها فالفروع الفقهية تتبع القواعد الأصولية لا العكس. Baik. Nah, jadi ini namanya thariqatul mutakallimin. Apa sih thariqatul mutakallimin? Intinya gini, thariqatul mutakallimin itu membahas usul fikih. Fokusnya ada tahriru masailil usul. Enggak nyinggung tentang furu' fikih. Jadi nggak bawa masalah-masalah fikih ke dalam permasalahan usul fikih. Jadi mereka memang benar-benar membahas tentang kaidah-kaidah usul tanpa menyinggung, tanpa mengambil pembahasan fikih. Mereka mungkin mengambil pembahasan fikih ketika mau mensyarah saja. Seperti yang itu caranya jamaahirul ulama dari berbagai mazhab kecuali Hanafi. Nanti Hanafi ada metode tersendiri dalam menentukan usul fikih. Jadi intinya beliau mengatakan di sini apa? Thariqatul mutakallim itu allati kanat yahtamu ashabuha bi tahriril masail usuliyah wa taqriril qawaid wa iqamatil adillah 'alaiha dunan nadhar ilal furu'il fiqhiyah. Poinnya di situ. Jadi thariqatul mutakallimin itu hanya fokus membahas usul fikih, masalah-masalah usul fikih dan pendalilan atas usul fikih itu. Ya, pendalilan atas usul fikih itu. Jadi nggak bahas masalah-masalah perintilan, bukan perintilan ya, masalah-masalah fikih. Ya. Kalau misalkan ngambil masalah fikih kemudian dijadikan hujah ke usul fikih, mereka nggak akan terima. Itu bukan cara kami dalam menetapkan sebuah kaidah. Jadi mereka ketika menetapkan sebuah kaidah usul fikih, mereka langsung ngambil dari Al-Qur'an, dari hadis. Ya, seperti itu. Atau dari kaidah-kaidah berbahasa. Ya, ini namanya thariqatul mutakallimin dan ini diprakarsai oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika beliau membahas dalam kitabnya Risalah, beliau nggak membahas tentang furu' fikih,
tapi beliau membuat satu kaidah. Kaidah ini dicarikan dalilnya dari Al-Qur'an, dari hadis, dengan kekuatan bahasa beliau yang luar biasa. Ya, dengan kekuatan beliau yang luar biasa. Makanya sebagian ulama bahasa mengatakan apa? Asy-Syafi'i mimman yu'khadhu anhu lughah. Imam Syafi'i termasuk bahasa beliau, ucapan beliau jadi dalil dalam berbahasa. Imam Syafi'i. Ya, makanya beliau enggak membahas masalah-masalah furu' fiqhiyah, enggak seperti itu. Jadi usul fikihnya dibangun di atas langsung dari sumber-sumber primer. Ini thariqatul mutakallimin. Baik, thariqah yang kedua yaitu thariqatul fuqaha. Macan. Assalamualaikum. Qala hafizallah thariqatul fuqaha wa na'ni biha thariqatul hanafiyyah fi kitabati usulil fiqh. وهي الطريقة التي بنيت فيها الأصول بناء على الفروع الموجودة عندهم عن إمامهم وأصحابه وذلك أن أبا حنيفة رحمه الله كان قد أملى فقهه وانتهى منه وكذلك فعل أصحابه وهو حينما دونه بناء على قواعد أصولية كانت في ذهنه إلا أنه لم يدونها فحينما أراد المتأخرون من أصحابه تدوين أصوله التي كان يراعيها في إملائه وتدوينه لفقهه لم يجدوا أصوله مكتوبة وإنما وجدوا فروعه ومن خلاف هذا الفروع استنبطوا القواعد. Sampai situ dulu. Nah, sekarang yang kedua, thariqatul fuqaha. Nah, thariqatul fuqaha ini yang masyhur sekali ditulis oleh para ulama-ulama Hanifiyah, mazhab Hanafi. Nah, gimana thariqatul fuqaha? Thariqatul fuqaha ini cara menetapkan, membuat sebuah kaidah usul fikih adalah dengan melihat furu' fikih. Jadi dilihat dulu furu' fikih mirip dengan qawaid fikih. Qawaid fikih itu kan banyak dari masalah-masalah fikih yang sama, ada pola yang sama, diambil satu kaidah, kan gitu ya qawaid fikih itu. Usul fikihnya mazhab atau usul fikih thariqatul fuqaha yang gaya ini adalah gayanya para ulama mazhab Hanafi. Mereka melihat dari masalah-masalah fikih, hasil istinbat hukum ulama Hanafi ya. Dilihat, kemudian dilihat ada pola yang sama. Kemudian mereka baru membuat kaidah usul fikih. Ya, membuat kaidah usul fikih. Apakah hal ini atau hal itu dan seterusnya. Nah, ya ada perbedaan yang sangat-sangat mendasar sebenarnya. Perbedaan sangat mendasar. Makanya kalau kitab-kitab usul fikih gaya thariqatul fuqaha itu banyak sekali furu' fikihnya. Banyak menunjukkan furu' fikih, kemudian apa? Ini kaidahnya, gitu. Ini kaidahnya. Baru muncul kaidah setelah berhujah dengan apa? Dengan masalah-masalah fikih. Tapi kalau thariqatul mutakallimin enggak seperti itu. Melihat dari pola Al-Qur'an dan hadis atau hal yang sama atau dari bahasa. Dalil sumber primernya thariqatul mutakallim itu 3. Al-Qur'an, hadis sama bahasa Arab. Itu. Dilihat dari situ kemudian muncullah apa? Kaidah usul. Jadi perbedaannya cukup mendasar. Perbedaannya apa? Cukup mendasar. Nah, alasannya beliau menyebutkan. Alasannya apa? Alasannya karena Imam Abu Hanifah. Beliau itu mengajarkan fikihnya beliau kan. Ya. Maka ketika mengajarkan fikihnya beliau nggak pernah nulis usul fikih. Abu Hanifah nggak pernah nulis apa usul fikih, tapi beliau terkenal sebagai orang yang usul fikihnya kuat juga. Ya, makanya Imam Syafi'i mengatakan kulul fuqaha yalun ala Abi Hanifah. Semua orang yang fikih, orang yang belajar fikih, semuanya itu orang-orang yang fakir kepada Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena kiasnya kuat, terkenal kias. Imam Abu Hanifah terkenal kias. Imam Malik terkenal berpegang dengan asar Al-Quran wa Sunnah. Meskipun nanti juga ada amal ahli Madinah kan itu, tapi beliau punya pegangan kuat apa hadis. Ya, jadi kalau makanya kita lihat kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan ada hadis, tapi kiasnya juga main kalau mazhab Syafi'i. Al-kulli hal. Jadi Imam Abu Hanifah juga membangun sebenarnya menjawabnya itu juga berdasarkan apa? Usul fikih pribadi beliau. Tapi beliau nggak pernah tulis. Akhirnya ulama setelahnya mencoba menggali
kira-kira ketika Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya seperti Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, itu ketika beristimbat hukum, ada pola yang sama enggak? Kalau terlihat ada pola yang sama, maka di situ sebenarnya ada titik usul fikihnya mereka. Itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya mereka tulis modelnya disebut dengan thariqatul fuqaha karena mengambil dari ahkam istanbataha al-fuqaha dulu, kemudian baru ditulis usulnya. Baik. Lanjut. Wa min khilal. Maksudnya ya. Berarti yang mutakalim itu bedanya itu di sumbernya gitu ya. Sumber dalam penetapan sebuah kaidah. Atau cara dalam memunculkan sebuah kaidah. Kalau tadi mazhab Hanafi itu sumbernya dari fikih perkataannya Abu Hanifah dong berarti. Ya, Abu Hanifah dan juga para ashabnya. Seperti itu. Assalamualaikum. Qala musannif rahimahullah wa min khilal hadhihi al-furu' istanbatu al-qa'idata al-usuliyyah allati kana yura'iha fi tadwinihi li fiqhihi wa sara al-usulu 'indahum tab'an li fiqhi imamihim wa lihadha summiyat tariqatuhum bi tariqatil fuqaha bi khilafil mutakallimin alladhina lam yanduru ila furu'il a'immah wa innaha nadharu ila al-qa'idatil al-usuliyyah wa banu al-furu'a 'alayha wa hadha fi usuli tadwin fi asli tadwin al-qawaid al-asliyah al-usuliyyah wa amal yawm fala shakka anna al-hanafi idza arada al-ijtihad fi mas'alatin fiqhiyatin fa innahu yarji'u ila qawaidihi al-usuliyyah allati dawwanaha al-a'immatu rahimahullah. Baik. Ini jadi beliau menjelaskan maka hal ini berlaku pada awal-awal penulisan. Ya, pada awal-awal penulisan, dan ini cara ini model seperti ini juga berlaku. Ya, perbedaannya tadi khilafil mutakallim alladzina lam yanzur ila furul a'immah gitu. Enggak melihat pada hasil istinbat hukum fikih dari para imam, enggak melihat itu. Ya, enggak melihat hal itu gitu. Tapi kalau ulama Hanafiyah melihat hal itu, dari sana mereka soalnya ambilnya dari sana, dilihat dengan pola yang sama dan seterusnya. Ya, baik. Wa amal yaum fala syakka anal Hanafi idza arada al-ijtihad fi mas'alati fiqhiyah fa innahu yarji ila qawaidil asli usuliyah allati dawwanaha al-a'immah rahimahum. Nah, sekarang kalau ulama Hanafiyah sekarang ya hampir semuanya mereka akan merujuk kepada kalau dalam masalah istinbat ya. Karena sudah ini kan masalah awal-awal penulisan usul fikih itu kan memang ada dua jalan seperti itu. Tapi hari ini yang paling masyhur ya indal jamahir, yaitu thariqatul mutakallimin. Jadi akhirnya para ulama Hanafiyah pun mereka menggunakan hal tersebut, menggunakan bukan dalam penulisan tapi dalam memberikan ijtihadnya, menggunakan apa? Menggunakan produk usul fikih yang dibangun oleh thariqatul mutakallimin. Baik. Kemudian beliau menyebutkan kitab-kitabnya. Ini dibaca saja kitab-kitabnya. Aham kutubil usul fi thariqatil mutakallimin تتابع الأئمة بعد الإمام الشافعي كما قدمنا على الكتابة في الأصول كل منهم على منهج وطريقة على منهجه وطريقته فمنهم من كتب الموسوعات الأصولية من كتب الموسوعات فمنهم من كتب الموسوعات الأصولية ومنهم من كتب المختصرات ومنهم من كتب في جميع جوانب هذا العلم ومنهم من كتب في بحث من مباحث وقد انتهت كتب الأصول على طريقة المتكلمين إلى 4 كتب هي العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتمد لأبي الحسين البصري البرهان لإمام الحرمين الجويني المستصفى لحجة الإسلام الغزالي الغزالي وقد قام بجمع هذا الكتب وتلخيصها إمامان عظيمان هما فخر الدين الرازي الذي جمعها ولخصها في كتابه المشهور المحصول. الثاني سيف الدين الآمدي
الذي جمعها ولخصها في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. وقد امتاز كتاب المحصول بالتقسيم والترتيب والتبويب والتحديد مع الإيجاز في دليل. وامتاز كتاب الإحكام بالإكثار من سرد الأدلة وإيراد الاعتراضات عليها. ورد تلك الاعتراضات bistitradin baligin wa nafasin tawilin. Oh ya, nggak apa-apa, dibaca. Waqad ikhtasara hadanil kitabani ikhtisaratin muta'addidatin. Wa ashharu mukhtasarat al-mahsul huwa al-minhaj lil qadi al-baydawi. Wa ashharu mukhtasaratil al-ihkam huwa wa ashharu mukhtasaratil ihkami huwa wa ashharu mukhtasaratil ihkami huwa mukhtasarul muntaha li Ibni al-Hajib. Baik, sampai situ. Baik. Nah, kemudian beliau menyebutkan akhirnya dari semua kitab-kitab usul fikih yang ada, kitab usul fikih setelahnya tidak akan keluar dari 4 kitab primer sebagai rujukan usul fikih. Dan kitab-kitab primer ini ya, mungkin nanti akan tumbuh pertanyaan, kenapa kok di sebagian kitab usul fikih itu ada masalah akidah? Kalau kalian mungkin bahas baca kitab selain Marokat, ya di atasnya Marokat kayak Lubul Usul atau mungkin Jamul Jawami atau apa, itu nanti pasti ada sisi-sisi masalah akidah, ada kalam nafsi, ada macam-macam ya, terus ya. Karena sumber jadi kitab besar yang menjadi kayaknya kitab usul fikih setelahnya itu, ya, itu kembali ke sana, itu ada 4. Dan dari 4 kitab ini yang nulis imma dalam akidah bermadzhab Asy'ari atau bermadzhab Mu'tazilah. Yang Asy'ari kenapa nulis atau kalau kitab-kitab yang bermadzhab Asy'ari itu mereka perlu menulis akidah karena orang Mu'tazilah memasukkan akidahnya ke dalam usul fikih. Akhirnya mereka membantah. Mu'tazilah yang paling kuat adalah menafikan sifat Allah, belas menafikan. Itu kan Mu'tazilah. Tapi maka beliau mengatakan, maka di sini kitab-kitab ala thariqatil mutakallimin itu akhirnya setelahnya itu akan bermuara pada 4 kitab. Yang pertama Al-Umad lil Qadhi Abdul Jabbar Al-Hamdani. Beliau itu imamnya Mu'tazilah. Qadhi Abdul Jabbar, imamnya Mu'tazilah. Yang kedua Mu'tamad li Abil Husain Al-Basri, imamnya Mu'tazilah juga. Ya, Mu'tazilah. Ya, Abil Husain Al-Basri. Baik. Nah, kemudian berikutnya siapa? Al-Burhan. Yang ketiga Al-Burhan. Al-Burhannya siapa? Karyanya siapa? Imamul Haramain Al-Juwaini, Abul Ma'ali. Ya. Yang beliau juga terkenal sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i. Beliau nulis kitab Nihayatul Matlab, ya. Beliau dalam akidah beliau Asy'ari tulen. Imam dalam Asy'ari, dalam madzhab akidah Asy'ari. Yang keempat Al-Mustasfa yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali Asy'ari. Kedua imam Asy'ari ini mereka masukkan pembahasan akidah karena melihat orang sebelumnya. Ini kalau kita lihat tahunnya itu kan wafatnya lebih duluan kan, Abdul Jabbar, Qadhi Abdul Jabbar atau Abul Husain. Mereka masukkan akidah Mu'tazilah. Sebelum itu kalau kita lihat Ar-Risalah ya ada masalah akidah. Ya ada masalah akidah. Tapi karena orang-orang Mu'tazilah, karena Asy'ari itu para ulama Asy'ariyah, mereka punya peran yang kuat di zamannya itu.
ketika muncul Mu'tazilah itu punya peran ikutan untuk membantai Mu'tazilah. Untuk membantai Mu'tazilah. Ya. Baik. Akhirnya apa? Akhirnya masuklah akidah Asy'ari dalam kitab usul fikih. Ya. Dan itu memang sudah menjadi sunatullah. Sudah menjadi apa? Sunatullah. Baik. Nah, kitab usul fikih setelahnya tidak akan keluar dari kembali bermuara ke sini. Hampir nggak ada yang bermuara ke kitab Ar-Risalah. Nggak ada ikhtisarnya kitab Ar-Risalah ya ada. Baik. Nah, kitab ini kemudian yang setelahnya mengumpulkan 4 kitab ini, 2 imam yang besar. Jadi dari 4 kitab ini ditulis ulang berdasarkan 4 sumber primer ini oleh dua orang ulama. Yang pertama adalah Fakhruddin Ar-Razi. Dalam kitabnya Al-Mahsul, beliau juga imam dalam mazhab akidah Asy'ari. Fakhruddin Ar-Razi. Yang kedua ditulis dalam Al-Amidi, Imam Saifuddin Al-Amidi. Kalau Imam Fakhruddin Ar-Razi tulis dalam kitabnya Al-Mahsul, kalau Al-Amidi tulis dalam kitab Al-Ihkam. Baik. Nah, beliau menyebutkan keistimewaannya kitab Mahsul ini bagus dalam ini taksim, tartib, tabwib, ya penataan tahdzib, ya. Mal ijaz bidal juga enggak terlalu memperpanjang, enggak terlalu memperlebar. Jadi bagus dalam susunan dan seterusnya. Lebih bagus dari sisi itu. Nah, kitab Ihkamnya Al-Amidi itu lebih panjang. Ada i'tirad, ada rad, ada rad ala rad, ada rad ala rad ala rad. Semuanya gitu. Jadi lebih memperpanjang, lebih memperlebar. Makanya di sini min sardil adillah. Iktsar min sardil adillah, iradil i'tiradat, rad tilkal i'tiradat seterusnya. Nah, kitab 2 ini kitabnya Ar-Razi, Mahsul, kitabnya Al-Amidi, Al-Ihkam diringkas. Diringkas oleh di sini. Diringkas oleh siapa? Wa qad ikhtasara hadanil kitaban ikhtisarat muta'addidatan. Yang paling masyhur siapa? Al-Minhaj. Tulisnya siapa? Imam Al-Qadhi Al-Baydawi. Siapa Al-Baydawi? Sahibut tafsir. Tafsir Baydawi. Beliau ulama Syafi'i. Punya kitab namanya Tadhib At-Tahdzib fil Fiqh Syafi'i. Imam Baydawi. Kalau Al-Hikam diringkas juga oleh siapa? Ibnu Hajib. Ibnu Hajib. Nah, akhirnya nanti permuaranya kitabnya Ibnu Hajib dan kitabnya Baydawi diringkas oleh Al-Imam As-Subki dalam kitabnya Jam'ul Jawami'. Jam'ul Jawami' diringkas oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Lubul Usul. Itu. Ala kulli hal. Nah, ini kisah perjalanan kitab. Ya. Nah, sekarang Thariqatul Fuqaha. Ya, kitab-kitab Thariqatul Fuqaha gimana? Oh, belum ya. Wa ba'da hadan ya, wa ba'da ya. Terus wa yu'addu. Oh, wa yu'addu. Oh ya, wa yu'addu. Kata pakai itu ya. ويعد هذان المختصران من أشهر المختصرات الأصولية التي تتابع الأئمة على شرحها والتعليق عليها بحيث صارت تعد شروحها بالعشرات بل بالمئات وأكب طلاب العلم في جميع أنحاء العالم الإسلامي على دراستهما وحفظهما والاهتمام بهما. Nah, jadi akhirnya para ulama setelahnya tadi yang paling terkenal setelahnya adalah Jam'ul Jawami. Setelah kitab-kitab sebelum itu Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami diringkas, disyarah, dinadham, ya, itu yang paling terkenal ya Kauqubus Sati. Kalau nadhaman ya, nadhamnya Jam'ul Jawami. Kalau yang paling ringkasan, yang paling masyhur ya Lubul Usul, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Baik, terus Ahamul Kutubi. Iya. Rawdatun Nadir kan dari Al-Mustasfa. Iya, Al-Mustasfa. Ar-Razi. Enggak, Imam Al-Ghazali kalau enggak salah. Al-Ghazali itu Al-Asy'ari. Al-Ghazali Asy'ari. Tapi di Rawdatun Nadir Anda tuh pernah baca, itu ada membantah tentang takwil. Kalau Ibnu Qudamah itu apa itunya, akidahnya? Beliau ya Asy'ari. Kalau mazhab fikih Hambali, ulama Hanabilah, kebanyakan mereka ya Athari dalam artian yang mereka tidak mentakwil sifat ya.
Seperti itu. Ya nggak apa-apa ketika mengikhtisar kemudian mengcounter penulisnya sendiri, ya nggak masalah. Itu sudah ranah ilmiah biasa sekali gitu. Dalam masalah seperti itu, ranah ilmiah. Yang nggak boleh itu apa? Ambil dilolokno ya, itu nggak boleh. Itu kita debat ilmiah boleh kita gitu. Tapi sudah awakmu pada keluar kirdun kalbun macam-macam. Ini yang nggak boleh. Kalau dalam ilmiah sangat boleh sekali, dialog debat bagus sekali mengembangkan. Yang penting apa? Bukan debat kusir gitu. Dialog ilmiah nggak masalah. Bahkan dalam penulisan gitu loh. Yang penting jangan itu tadi sudah hilang adab. Imam Syafi'i mengatakan ketika habis debat dengan orang kemudian dipegang tangannya, ya tidakkah kita masih menjadi saudara meskipun kita tidak sependapat? Itu Muslim. Nah, indah sekali masuk gak cocok loh ya, gak cocok. Yang penting jangan teman-teman lah. Wis pokoknya wis aku ngene wis aku aja dijak rono, kamu gak tak jarene gitu. Wis mlaku dhewe-dhewe gitu, gak perlu ini sudahlah gitu lah. Sudah. Ya saya kalau ke jamaah saya tak jelaskan apa yang sesuai akidah saya kan gitu. Kamu kepada jamaah jelaskan tapi nggak perlu apa cari amunisi untuk menghantam ke sini. Saya juga nggak akan cari amunisi untuk menghantam ke sana gitu loh. Dengan cara yang tidak bijak, dengan cara yang tidak bagus. Jadi tolibnya itu diajari untuk juga bersifat yang baik, berakhlak. Diajari akhlak yang tekankan akhlak itu dulu. Gitu. Nah, kebanyakan yang terjadi perselisihan itu semakin meruncing. Karena mereka mengajari akidahnya kuat, akhlaknya tidak diajarkan. Akhirnya kenceng akidah, akhlak jatuh. Di dua sisi, kita nggak mengatakan di sisi A, sisi B, enggak, semuanya. Akhlak dalam al-adab, ilmu mukhalif gitu ya. Adab terhadap orang yang menyelisih kita, itu nggak diajarkan di semua sisi. Mau yang Atsari, mau yang Asy'ari, mau yang Mu'tazil, mau yang kalau Mu'tazilah ini sudah sepakat kita ya. Kalau yang paling kuat kan Asy'ari sama Atsari ini ya. Nah, ini perlu diajarkan ya, adab terhadap mukhalif itu gimana gitu. Supaya kita enggak seperti itulah gitu. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Saya pribadi sih lebih saya share ilmu saja. Ada yang nggak setuju, kenapa nggak setuju? Nggak masalah, saya pakai ini ya nggak masalah kamu itu ya. Gitu. Selama berlandaskan semuanya kan nanti bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus. Assalamualaikum. Ahamul kutubi ala tariqatil fuqaha wa amma ahammu al-kutub ala tariqatil fuqaha wa fahiya usul al-jassas taqwimul adillatu lid-dabusi usul al-bazdawi usul as-sarakhsi ومن أهم المختصرات التي اعتنوا بشرحها ودراستها وتدريسها هو المنار لأبي البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي وقد قام عدد من المتأخرين من الطريقتين بكتابة أصول الفقه على طريقتين جامعا بين أصول الجمهور وأصول الحنفية ومن أشهر من كتب في هذا تاج الدين السبكي وهو من كبار أصحابنا الشافعية ألف في ذلك كتابه المشهور جمع الجوامع والذي اختصره كما قال في مقدمته من 100 kitab ya apa mukhtasar. Terus lanjut. Walahu syuruhun aqidatun wa ahamiyatun kabiratun la takhfa ala darisin li ilmi al-usul. Asani Kamaluddin ibn Hammam. وهو من أئمة الحنفية وقد ألف كتابه التحرير الذي جمع فيه بين الطريقتين بعبارة باللغوي بالغة في الدقة والإيجاز. ومن أراد أن يعرف المزيد من المعلومات عن هذا الفن فليرجع إلى كتابي الوجيز في أصول التشريع
wasyirazi hayatuhu wa usulahu. Wa ila muqaddimati kitab al-mankhul wat tamhid. Nah, kemudian kalau kitab-kitab Thariqatul Fuqaha beliau sebutkan di sini. Ya, usul Jassas, ada Taqwimul Adillah, ada usul Bazdawi, ada usul Sarakhsi. Nah, yang paling penting yang apa namanya? Yang cukup penting, yang mengikhtisar, yang apa namanya? Yang menjadi rujukan utama ya setelah 4 kitab itu adalah kitab Al-Manar. Karena Al-Imam Abul Barakat Abdullah bin Ahmad yang dikenal dengan Al-Imam An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi Al-Hanafi. Nah, setelah Thariqatul Fuqaha beliau menyebutkan sedikit. Ada juga sebagian ulama yang menulis tapi mencoba menggabungkan antara dua thariqah tadi yang saya isyaratkan di awal, yaitu al-jam' baina thariqatain, menggabungkan model mutakalimin dengan model fuqaha. Ya. Di antaranya yang paling masyhur Tajuddin As-Subkiyah, beliau memasukkan jam'ul jawami' ke dalam bentuk al-jam' baina thariqatain. Ini sebagian ulama seperti itu, memasukkan jam'ul jawami' kepada al-jam'. Juga ada sebagian ulama yang memasukkan jam'ul jawami' model mutakalimin. Pada model mutakalimin, ya. Ini nggak masalah. Jadi beliau masukkan jam'ul jawami' kepada model gabungan dari dua kitab. Dan memang seperti yang disebutkan oleh musannif di sini. Al-Imam Tajuddin As-Subki ketika di Muqaddimah Jam'ul Jawami' beliau mengatakan, kitab ini saya ringkaskan dari 100 kitab usul fikih. Ya, 100 kitab usul fikih. Jadi tak ringkaskan dalam Jam'ul Jawami'. Dan kata beliau, ini kata beliau yang cukup apa ya, cukup unik menurut saya. Kata beliau, setelah kitab saya, kata Tajuddin, setelah kitab saya, nggak ada orang yang bisa meringkas lagi. Karena ini sudah sangat ringkas. Dan kalau ada orang yang bisa meringkas lagi, maka pasti akan kehilangan makna dari kitabnya. Ternyata muncul ulama setelahnya, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari meringkas Jam'ul Jawami'. Makanya Lubul Usul itu padatnya bukan main. Lubul Usul itu kadang 3 kosakata gitu aja, itu sudah satu masalah. Jadi saking padatnya. Bahkan bukan cuma itu, bahkan satu paragraf itu kan, itu masalahnya macam-macam, banyak, saking padatnya. Ya, karena itu tadi, bayangkan saja, kata penulisnya sendiri Jam'ul Jawami', kitab ini sudah nggak bisa diringkas. Ternyata masih ada yang bisa diringkas. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yang kedua, kitab yang masyhur adalah kitabnya Imam Ibnu Hammam, ya, Hanafi, kitabnya Tahrir. Ya, itu juga beliau mencoba menggabungkan antara dua metode atau dua thariqah. Mungkin sampai sini dulu untuk sesi yang pertama ya. Mohon maaf terlalu offset 30 menit ya, enggak apa-apa ya. Ya, demikian mungkin istirahat ya, habis ini setengah jam gitu lah. Oh, masuk. Temenan tak? Oh, ngantuk-ngantuk. Mungkin nyeduh-nyeduh kopi nggak ada ini ya. Oh ya, yes. Jam berapa kita mulai lagi kira-kira? 15 gitu. 15 menit, 20 menit aja. Atas rantum. Oh gitu. Ya saya ya, lanjutin nggak apa-apa. Oh gitu, ya mungkin 15 menit ya. Iya. Oh iya boleh. Nanti ngajinya sambil nyantai nggak apa-apa. Jadi ya mungkin 15 menit. Insya Allah kita rehat sejenak. Kita akhiri. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala alam. Dimatikan.